Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang ke-8 ini, pada pertemuan yang ke-10 ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang bidang miring. Sebelum Bapak menyampaikan materinya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian bidang miring. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh-contoh bidang miring. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menghitung gaya dan keuntungan mekanis pada bidang miring. Kita langsung saja ke materinya, bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga memudahkan gerak benda. Contoh bidang miring di sini adalah bisa kalian lihat pada gambar. Yang pertama adalah tangga. Yang kedua pisau, baik itu besar atau kecil, ketajamannya itu membentuk bidang miring. Yang ketiga baji atau dikenal dengan kapak. Ada pisau, ada paku, ujungnya ada pahat. Nah, kemudian yang keempat adalah skrup atau baut, biasanya pada pintu atau pada jendela. Nah, kemudian makin landai bidang miring, makin besar keuntungan mekanik yang diperoleh. Keuntungan mekanik bidang miring dapat dihitung dengan membagi jarak kuasa panjang dengan jarak beban atau ketinggian. Keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan W per F atau S per H. Jadi tergantung dari bentuk soalnya nanti. Bisa menggunakan W per F, bisa menggunakan S per A atau kedua-duanya. Nah, kemudian W ini, mencari W itu bisa dengan cara M dikali G, F-nya tetap, S-nya tetap, dan H-nya tetap. Sehingga didapat untuk mencari F-nya tinggal disilang. F sama dengan M dikali G dikali H per S. Mencari S-nya M dikali G kali H per F. Yang mana M itu adalah keuntungan mekanik, M kecil itu adalah massa benda satuannya kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi bumi satuannya N per kg atau meter per sekon kuadrat. S itu adalah panjang bidang miring satuannya meter, H itu adalah tinggi bidang miring satuannya meter, W kecil itu adalah beban atau berat satuannya Newton, F itu adalah gaya satuannya Newton. Agar lebih pahamnya Bapak berikan contoh sebagai berikut. Contoh soal. Perhatikan gambar bidang miring di bawah ini. Bisa dilihat pada gambar. Balok dengan berat 300 Newton diletakkan pada bidang miring licin seperti gambar. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menarik balok tersebut dari P ke Q? Penyelesaian. Diketahui tingginya adalah 3 meter, S itu adalah panjangnya adalah 5 meter, W bebannya 300 Newton. Nah, yang ditanyakan di sini adalah gaya dalam kurung F. Jawab. Rumusnya adalah M sama dengan W per F sama dengan S per H. Nah, kita tinggal silangkan. F sama dengan W dikali H per S. W-nya tadi adalah 300 Newton dikali 3, dapatnya adalah 900
900 dibagi 5 dapatnya adalah 180 Newton. Nah, jadi gaya yang diperlukan untuk menarik balok dari P ke Q sebesar 180 Newton. Ini contoh pertama. Contoh soal yang kedua. Sebuah peti terletak pada bidang miring licin seperti gambar di bawah ini. Diketahui massa peti 50 kg dan jarak AB 5 meter. Jika G9 sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, gaya yang diperlukan untuk menarik peti dari A sampai B sebesar titik-titik. Penyelesaian. Diketahui H itu adalah tinggi bidang miringnya 2 meter, percepatan gravitasi buminya G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian massanya M kecil sama dengan 50 kg. Kemudian panjang bidang miringnya S sama dengan 5 meter. Ditanyakan di sini adalah gaya, berarti F. Kita tulis rumusnya. Jawab F sama dengan M dikali G dikali H kecil dibagi S. M nya itu adalah 50, G nya tadi 9,8, H nya adalah 2. Nah, kita bagikan dulu 50 dibagi 5 dapatnya 10. 9,8 dan 2 nya masih ada, tinggal kita kalikan. 10 dikali 9,8 dikali 2 dapatnya 196 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk menarik peti dari A sampai B sebesar 190 Newton. Contoh soal yang ketiga. Andre ingin menaikkan sebuah kotak ke truk menggunakan bidang miring dengan panjang 3 meter. Jika tinggi lantai bak terbuka 1,5 meter, keuntungan mekanis bidang miring adalah titik-titik. Penyelesaian. Diketahui S sama dengan 3 meter panjang bidang miringnya. Kemudian tinggi bidang miringnya 1,5 meter. Ditanyakan keuntungan mekanis M. Tulis jawab M sama dengan S per H. Karena di sini nilainya ada S dan H, berarti kita menggunakan S dan H. Sedangkan W per F-nya tidak. S-nya tadi adalah 3 meter, H-nya tadi adalah 1,5 meter. Tinggal kita bagi 3 dibagi 1,5 dapatnya 2. Nah, jadi keuntungan mekanis bidang miring tersebut sebesar 2. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.